Nah, ini profil singkat JMS. JMS lahir pada 16 Maret 1945 di Korea Selatan. Saat ini ia berusia 78 tahun dan memiliki 6 saudara. JMS adalah seorang pendeta yang selalu mengklaim dirinya sebagai seorang yang berpengaruh. Bahkan ia sempat menyebut dirinya sebagai Mesias, salah satu gelar yang diberikan kepada Yesus. JMS mulai mendirikan gerakan keagamaan dan berkembang menjadi Jesus Morning Star pada medio 1980-an. Kultus pimpinan JMS ini kemudian dikenal dengan beberapa nama selain Jesus Morning Star seperti Providence Christian Gospel Mission dan Gereja Bulan Purnama. Pada masa awal perkembangan Jesus Morning Star, gerakan keagamaan ini membidik mahasiswa universitas bergengsi di Korea Selatan untuk menjadi pengikutnya. Sekte ini menyasar orang-orang muda, terutama perempuan yang dianggap memiliki tubuh ideal menurut JMS. Langkah tersebut berhasil membuat JMS mendapat banyak pengikut. Pada akhir dekade 80-an, organisasi pimpinan JMS telah menjadi organisasi keagamaan dengan banyak pengikut dari kelompok usia muda. Praktik JMS adalah menjadikan hubungan seksual sebagai pengampunan dosa. Oleh karena itu, ia selalu mengajak pengikut perempuan untuk berhubungan dengannya dengan dalih menjadi pengantin Tuhan. Akibat perilaku lancung JMS tersebut, ia dipenjara pada 2008, lalu setelah terbukti melakukan pemerkosaan terhadap 3 pengikut perempuannya ketika melakukan perjalanan ke luar negeri antara tahun 2003 hingga 2006. Pengadilan Korea Selatan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara atas perilaku bejat yang dilakukan JMS tersebut. Ketika tuntutan atas dirinya masuk ke pengadilan, JMS sempat melarikan diri dari Korea. Namun, pada 2008, ketika vonis 10 tahun dijatuhkan pada JMS, perintah Cina mendeportasi JMS dan memulangkannya ke Korea Selatan. Perilaku bejat JMS tak berhenti meskipun tengah menjalani 10 tahun hukuman penjara. Dalam rentang waktu penjara tersebut, para pengikut JMS tetap mengiriminya foto-foto perempuan pengikutnya. JMS pun keluar dari penjara di tahun 2018. Ia kembali terlibat kasus yang sama. JMS kembali didakwa melakukan tindak kekerasan seksual kepada seorang warga negara Hong Kong dan seorang warga negara Australia di Walmyeongdong, pusat rekreasi dan tempat ibadah milik JMS di Gumsang, Korea Selatan. Tindak kekerasan seksual ini diduga dilakukan oleh JMS setelah ia keluar dari penjara, yakni antara tahun 2018 hingga 2021. Korban JMS yang berpasung Hong Kong tersebut adalah Maple, yang memberikan kesaksian dalam film In the Name of God, A Holy Betrayal. Pun kesaksian Maple dalam film, JMS mengajak Maple untuk hidup bersama. Saat itu jari tangannya masuk ke organ vital Maple. Ia tidak bisa melawan, bahkan tidak ada satupun yang membelanya. Kekerasan seksual kepada Maple terus dilakukan JMS selama hampir 3 tahun. Atas perbuatannya tersebut, JMS kini kembali di penjara setelah dituntut dengan pasal kekerasan seksual terhadap warga negara asing. Ini dia sedikit profil mengenai Maple. Maple yang dikenal sebagai Maple Deep merupakan seorang siswa dari Hong Kong yang diajak bergabung dengan JMS pada 2012. Saat itu Maple sedang mengalami masa-masa sulit karena diintimidasi di sekolah dan orang tuanya sedang tidak akur. Sampai akhirnya pengikut JMS terus mengikuti Maple dan berhasil mengajaknya ke Korea Selatan. Pengikut JMS mengenalkannya kepada JMS, dan Maple tergerak setiap kata-kata yang diucapkan oleh JMS dan akhirnya bergabung dengan sekte JMS. Selama bergabung dengan JMS, Maple sering bernyanyi di acara-acara besar. Selain itu juga ia pernah menjadi pembawa berita, model,
kita menjalani masa percobaan sebagai pendeta. Maple menjadi salah satu pengikut kesayangan JMS yang telah dicuci otaknya untuk mengikutinya perintahnya hingga diperkosa sejak 2018 sampai 2021. Meskipun tahun itu JMS sudah masuk penjara, ia tetap berhasil memanipulasi pengikutnya dan sektenya masih beroperasi secara rahasia. Awalnya Maple diperintahkan untuk mengirimkan fotonya ke JMS saat di penjara. Maple awalnya terkejut dengan perintah tersebut, namun pengikut JMS meyakinkan para korban dengan menjual nama Tuhan yang membuat Maple setuju. Dalam dokumenter In the Name of God, JMS mengundang wanita yang disukainya dalam foto dan mengunjunginya di penjara. Maple diundang ke kediaman JMS. Saat itu, ia hanya bersyukur bahwa ia dapat bertemu dengan JMS yang dikagumi banyak orang. Saat itulah JMS mulai melakukan pelecehan seksual terhadap Maple. JMS mencuci otak Maple untuk memperkosanya atas nama Tuhan hingga Maple berpikir hal tersebut normal. Sampai suatu saat seorang warga asing menghubungi Maple dan bertanya apakah ia telah mengalami hal buruk karena banyak orang yang melaporkan bahwa mereka telah dilecehkan. Seorang tersebut menyarankan Maple untuk melarikan diri dari tempat itu. Maple kemudian membuat keputusan untuk pergi setelah mendengar klaim tersebut dengan mengatakan kepada JMS bahwa dia ingin berkunjung sebentar untuk melihat orang tuanya. Di hari yang sama, Maple kembali diperkosa oleh JMS dan diam-diam Maple merekam percakapan mereka malam itu sebelum akhirnya lolos pergi ke Hong Kong. Untuk mengungkapkan kebenaran, Maple memberanikan diri menggelar konferensi pers dengan kembali pergi ke Korea Selatan lagi pada 16 Maret 2022. Diketahui sekte JMS masih memiliki banyak pengikut dan memiliki power yang besar di masyarakat. JMS mengklaim dirinya tidak bersalah dengan menyewa sebuah firma hukum besar pada 2022. Bahkan sekte JMS beberapa kali mencoba menghentikan Maple untuk memberanikan dirinya bersaksi dalam proses dokumenter Netflix In the Name of God tersebut. Kisah Amerika sekte yang terjadi di Korea Selatan dan banyak-banyak korban lainnya seperti Maple. Hal yang menyukai pengetahuan tentang kriminal-kriminal yang terjadi di dunia dan review-review film. Jangan lupa like dan subscribe Kompas Jadi. Jangan lupa like dan subscribe Kompas Jadi.